daun salam, daun saga. Yang jawab salam moga-moga masuk sorga bareng sama Nabi, mendapatkan kenikmatan dan dibebaskan dari neraka. Amin Allahumma amin. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam moga-moga bisa berangkat haji. Balik lagi ya, berangkat dan balik lagi. Sebab orang yang berangkat haji ada 4. Yang pertama dipanggil Allah, maka dia berangkat dari tanah air menuju kepada tanah suci, dia tidak balik lagi ke tanah airnya. Itu naik haji dipanggil Allah. Ada yang naik haji dipanggil oleh Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kalau majelis maulid banyak sholawat ya. Ketika dibacakan nama Nabi maka saut dengan sholawat. Ada orang haji dipanggil oleh Nabi Muhammad, maka dia berangkat dari tanah air, balik lagi ke tanah airnya, dia akan diangkat menjadi walinya Allah. Apa cirinya wali? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Punya duit, tenang. Gak punya duit, tenang. Sehat, tenang. Sakit, tenang. Banyak bisnisnya, tenang. Bangkrut juga tenang. Itu namanya wali. Kalau kita masih nanya-nanya besok mau makan apa, udah gugur jadi wali. Wali nggak ada yang nanya, ya Allah besok anak saya makan apa, nggak ada yang nanya begitu. Kalau ada orang yang masih hatinya bertanya-tanya tentang hidupnya, gugurlah dia menjadi kekasih Allah. Ya, pengen jadi wali, udah minimal wali kelas dia udah lumayan ya. Wali murid, ya. Ini waliullah, jadi walinya Allah. Kalau ke Mekah dipanggil Nabi Muhammad. Ada orang ke Mekah dipanggil Nabi Ibrahim. Dia berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci, balik lagi ke tanah air, dia jadi orang yang soleh. Tadinya tidak pernah ke masjid, pulang haji, pulang umroh, dia langsung merapat ke masjid. Ahlan wa sahlan Gurunda. Masya Allah. Siap. Ntar kebagian yang mau foto, ya, jarang-jarang. Apa mana tadi ya? Haji dipanggil Nabi Ibrahim. Apa cirinya? Tadinya tidak pernah ke masjid, pulang umroh, pulang haji, sering ke masjid. Tadinya nggak pernah ikut kajian taklim, pulang haji, pulang umroh, dia sering mengikuti kajian taklim. Maka itu haji atau umrohnya dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ada yang ke Mekah, yang haji atau umroh, dia dipanggil setan. Emang ada Ustadz? Orang umroh atau haji dipanggil setan? Banyak. Apa cirinya? Pulang haji tambah sombong, pulang umroh tambah jauh dari masjid, pulang haji tambah zalim kepada tetangganya. Itu haji dan umrohnya dipanggil setan. Maka jangan heran kalau ada orang yang bolak-balik ke tanah suci, belum tentu dipanggil oleh Nabi Muhammad. Belum tentu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, bisa jadi dia dipanggil oleh setan. Tapi nggak boleh suudzon.
Jangan-jangan tetangga saya yang sebelah kiri dipanggil setan tuh haji. Nggak boleh. Tetap harus husnudon. Orang yang berangkat haji ke Mekah dipanggil Allah, gimana tadi? Meninggal di sana, nggak balik lagi. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para guru, para sepuh pini sepuh yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana sampai detik malam hari ini kita masih banyak mencicipi kenikmatan dari Allah. Ibu-ibu sudah dapat kotaknya, isinya apa itu ya? Apa? Kue. Kok saya nggak dapat ya? Nggak dikasih gituan saya. Makanya penasaran itu isinya apaan. Orang mau pada makan, yang ada di kotak saya nggak ada. Ustadz Losin doang yang dapat. Ya. Oh, di piring sama berarti ya. Ini juga di depan dipajang banyak-banyak. Nggak mungkin saya makan. Ya, ia lagi ngomong lagi ngaji. Ya. Tapi nggak apa-apa, biar kue-kue maulid, air minum maulid, semuanya kecipratan barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau uswah kita, beliau kudwah kita bersama. Semoga di alam mahsyar kelak, ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita kebingungan, wahsyatan azimatan, dalam keadaan galau yang meracau, dalam keadaan gelisah yang tiada menentu, maka satu yang dapat menolong kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak, kepanjangan dah, paling 7 menit ya, karena yang ditunggu-tunggu guru kita sudah hadir di depan kita. Sudah kelihatan apa belum? Udah, tapi tungguin 7 menit ya, ikhlas. 7 menit dengerin, regepin, boleh makan, jangan ngobrol, sepakat? Coba saya tunggu 1 menit. Masih ada suara apa enggak? Boleh makan, jangan ngobrol. Karena saya suaranya saut-sautan. Kalau saya ngomong di sana ngobrol, jadinya enggak konsentrasi. Paham tum? Palestina ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu manusia apa bukan? Manusia. Rasulullah makan, Rasulullah tidur,
Rasulullah menikah? Rasulullah digigit nyamuk? Hah? Rasulullah digigit nyamuk? Gigit nyamuk apa enggak? Rasulullah ngeces? Rasulullah bau ketek? Hah? Bau ketek apa enggak? Kata siapa? Rasulullah kok bau ketek? Enggak ada. Rasulullah digigit nyamuk? Tidak. Ya, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil mustafa wal maqasidana Mama boya wasial karam. Nabi sepanjang hidupnya tak pernah bermimpi jorok. Nabi semasa hidupnya nggak pernah mimpi jorok. Ini anak muda sebulan sekali mimpi jorok. Bapak-bapak mungkin juga ada yang sampai sekarang masih mimpi jorok. Masih Pak? Masih suka ngelonjor? Hah? Masih suka ngelonjor? Apa ngelonjor? Ngelonjor itu ngelamun jorok. Kenapa manusia dapat bermimpi jorok? Menurut Sigmund Freud, nggak tahu, saya nggak kenal. Ya, dia adalah ahli psikologi analisis, mengatakan orang yang mimpinya tidak karu-karuan, dia lagi ada di ruang tengah rumahnya, kemudian ada di atap masjid, terus ada mencelok di WC, mimpinya tidak berjudul, mimpinya tidak ada arahnya, itu tanda orang pikirannya sedang tertekan, stres, kebanyakan pikiran, bini ngomel mulu, anak minta jajan terus, mana duit dompet udah lepet, kerjaan gaji dipotong, pikirannya mumet, maka dia tidurnya tidak akan tenang. Akhirnya mimpi yang tidak karu-karuan. Terus dari mana mimpi jorok itu datang? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Mungkin bapak-bapak atau adik-adik pernah ke Puri Cendana, jalan-jalan sore-sore, ada pemudi perempuan pakai celana pendek, pakai motor, di betel 3, pahanya kelihatan, ngomong sih tidak ngomong mulus, tidak ngomong cantik, tapi sampai nelen ludah. Itu ya, paham nggak? Dalam hatinya dia bilang mulus amat itu, cakep amat tuh perempuan. Nah, akhirnya yang di dalam batin diucapkan mengendap di dalam pikiran. Setelah lama mengendap, muncul di dalam tidur menjadi film yang eksotis. Maka kita ini pernah mimpi jorok. Karena apa? Karena pernah berpikir jorok. Maka subhanallah, Rasulullah tidak pernah bermimpi jorok. Nggak pernah sekalipun. Ya, lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Rasulullah tidak pernah berpikir jorok, bermimpi jorok, berhayal yang jorok-jorok. Pikiran Rasulullah bersih, beda dengan kita. Udah punya bini, ngebayangin bini orang, na'udzubillah min, ngebayangin Amanda Manopo, ngebayangin Syahrini, si Jambul Katulistiwa, udah jauh kejauhan, ya.
Nggak usah membayangkan yang aneh. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Dan Rasulullah tidak pernah nguap. Berapa kali kita nguap? Apalagi dalam pengajian ya. Baru salam, habis makan kue di kotak, langsung angop. Rasul tidak pernah nguap, Bu. Ibu-ibu tadi saya lihat habis makan kacang sambari angop. Ya. Keselak. Ya. Rasulullah tidak pernah merasakan nguap sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena Rasulullah pikirannya anteng, mantep, akalnya selalu normal, tidak pernah akalnya di bawah normal. Orang yang nguap itu satu bisa kecapean. Kayak hari ini saya pegel banget badan. Ya, suara saya kedengeran apa enggak? Oh, masih kedengeran tapi ya. Badan capek, baru pulang tadi jam 6 maghrib. Taklim, merapat ke sini, alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak mungkin suka nguap, itu tanda jauh kita dari Nabi. Sifat kita jauh dengan sifat Nabi. Ibu-ibu juga sama, nyender sedikit, angop. Ya mangap, tandanya sudah tidak konsentrasi. Kalau Rasul tetap fokus, tetap konsentrasi, tidak pernah nguap selama hidupnya sampai Rasulullah wafat. Shallu ala Muhammad. Siapa lagi? Falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun falam tahrab wa ma waqa'at. Rasulullah itu tidak pernah digigit nyamuk, tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau lalat menceloknya di mana? Lalat menceloknya di mana? Di sampah, di tempat kotor. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih dipencelokin lalat apa enggak? Hah? Masih? Berarti kalau kita dipencelokin lalat, itu lalat mempunyai pikiran bahwa bapak dan ibu juga saya termasuk tempat yang kotor. Udah dipakein minyak wangi, udah pakai peci gagah, pakai sorban pula, lalat muter. Itu masih dianggap kotor. Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat, Pak. Ya, lalat kenapa tidak pernah hinggap di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah punya tubuh yang suci dan pikiran yang suci. Kita dikit-dikit ngentut, ya. Lagi diam, nunggu berisik dulu, angkat pantat, kentut. Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau kita masih dihinggapi lalat, itu artinya kita masih dianggap kotor oleh lalat. Kalau masih dihinggapi nyamuk, berarti kita masih layak untuk nyamuk untuk mendapatkan makanannya dari tubuh kita. Rasulullah enggak pernah. Tidak pernah. Falam tahrab wa ma waqa'at. Dan tidak pernah ketika ada binatang buas di hadapan Nabi, binatang buas itu ngamuk, binatang buas itu menerkam, binatang buas itu menggigit Rasulullah. Tidak pernah. Setiap ada binatang buas mesti akan tunduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada cerita ya, ketika ada onta yang ngamuk. Onta ngamuk, apa ngamuk tuh? Ngabret ya. Kalau kata orang Sunda ngabret. Ontanya ngamuk. Ngok. Sahabat satu masuk.
ontanya tetap ngamuk. Ganti lagi sahabat yang lain, ontanya tetap ngamuk. Akhirnya karena ontanya nggak berhenti ngamuk, dipanggil oleh para sahabat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ada onta ngamuk nggak berhenti. Akhirnya Rasulullah datang, masuk ke dalam kandang, tidak bicara apa-apa, belum melakukan apa-apa, cuman masuk, onta itu langsung tunduk. Kalau bapak-bapak pernah nggak dikejar-kejar anjing? Digonggong anjing pernah nggak? Di sini ada yang punya anjing rumahnya? Ada. Kalau bapak-bapak lewat suka menggonggong apa enggak? Wuk gitu ya. Kenapa menggonggong? Karena bapak-bapak takut. Karena hatinya tidak tenang. Kenapa anjing bisa menggonggong kalau orang yang tidak tenang itu lewat? Karena suara detakan jantung kita terdengar jelas oleh anjing. Anjing punya pendengaran apa? Ultraviolet apa? Ultrasonik. Detakan jantung itu deg deg. Itu kedengeran sama anjing. Maka kalau semakin gelisah, anjing semakin ribut, akan semakin menggonggong. Karena apa? Anjing pun ikut tidak tenang. Makanya kalau ada maling profesional, walaupun ada anjing herder, anjing pelacak, itu tetap dia tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia berlatih bagaimana batinnya tetap tenang, walaupun ada anjing pelacak, walaupun ada anjing penjaga, tetap dia harus tenang. Nah, Rasulullah kenapa binatang buas tidak pernah menerkam Nabi? Karena Rasulullah punya hati yang tenang. Sahabat nih kalau dekat sama Nabi betah. Bahkan sahabat Abu Bakar kalau nggak ketemu sehari 2 hari, beliau tiduran di depan pintu rumah Rasulullah. Kemana Nabi Muhammad? Aku tidak jumpa hari ini. Karena saking cintanya, saking kangennya sama Nabi, akhirnya tiduran di bawah pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul buka pintu, ya Allah, ya Rabb, kok ada Abu Bakar di depan pintu rumah saya? Abu Bakar, bangun! Kenapa engkau tertidur di depan pintu rumah saya? Saya rindu dengan engkau ya Rasulullah. Saya cinta dengan engkau ya Rasulullah. Sehari pun tidak bertemu, maka hati ini merasa gelisah. Shallu ala Muhammad. Banyakin baca sholawat ya Pak ya. Apa sholawatnya? Sholawat Tibil Qulub, sholawat Jibril, yang singkat-singkat banyak ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Apa tadi? Ketika ada binatang buas, Rasulullah tidak pernah diterkam. Bahkan binatang buas itu tunduk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau berjalan kemana-mana, tengah hari, matahari panas, Rasulullah tidak pernah terlihat bayangannya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya bayangan apa enggak? Punya.
Itu kalau orang masih punya bayangan, setinggi apapun jabatannya, mau RT kek, mau RW, mau presiden, itu kepalanya bisa diinjak ayam. Betul apa enggak? Kepalanya Pak RT diinjak-injak ayam. Kepalanya Pak Menteri diinjak-injak kambing. Kebayang bayangannya. Tapi Rasulullah saking mulianya, saking sayangnya Allah dengan Rasulullah, maka Allah tidak ciptakan bayangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada bayangannya Nabi, ketika Nabi bareng-bareng dengan sahabat duduk, maka kepala Rasulullah menjulur, bayangannya ada di bawah pantat para sahabat. Kalau Nabi sedang berjalan di padang pasir, kalau Nabi punya bayangan, maka akan diinjak-injak oleh onta. Saking mulianya Nabi, sampai bayangannya tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa Nabi tidak punya bayangan? Karena Nabi anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nuri. Nabi cahaya di atas cahaya. Kalau yang punya bayangan ada di atas cahaya apa di bawah cahaya? Bapak-bapak di bawah lampu muncul bayangan. Bapak-bapak di bawah matahari muncul bayangan. Tapi cahaya Rasulullah lebih terang daripada cahaya matahari. Sehingga matahari malu untuk menciptakan bayangan bagi baginda Nabi. Bahkan kalau ketemu Nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu, di alam mimpinya, itu bukan Nabi yang KW, itu bukan Nabi yang palsu. Kalau pernah bermimpi dengan kanjeng Nabi Muhammad, maka itu adalah wujud nyata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril yang begitu besar, tenaganya berkali lipat alam semesta, itu kalau mau merubah dirinya menjadi Nabi Muhammad tidak akan bisa. Umpama dia begini, merubah, gak bakal kuat. Iblis yang punya kekuatan bisa mutasyakilah, bisa berubah mencela putra, mencela putri, bisa jadi orang tua, bisa jadi yang muda. Iblis kalau mau berubah menjadi Nabi Muhammad, dia akan hancur berkeping-keping tubuhnya. Karena apa? Saking mulianya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka heran kalau ada orang yang tidak suka memuji Nabi Muhammad. Maka heran kalau ada orang tidak suka sholawat kepada baginda Nabi. Padahal lagu-lagu yang lain dia kumandangkan. Betul apa enggak? Tapi kenapa memuji manusia yang mulia padahal Allah pun memujinya? Allah bersolawat kepadanya, Allah membacakan salam kepadanya, tapi ada bagian daripada kita enggan membaca solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Semoga kita dikumpulkan di jannahnya. Semua kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu lahu ashron. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali saja, maka akan Allah bayar dia dengan 10 sholawat. 10 sholawatnya Allah tidak dapat dibandingi dengan sholawatnya kita yang 1000. Ya, maka kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad.
Baca sholawat sekali, Allah baca sholawat 10. Baca sholawat 10 kali, Allah baca sholawat 100. Baca sholawat 100 kali, Allah baca 1000 kali. Baca sholawat 1000 kali, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga adik-adik semuanya. Maka itskun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bukan sholawatan doang. Sallallahu Muhammad 1000. Ya, tetap menjalankan kewajiban. Jangan lupa baca sholawat. Sedikit lagi, setengah menit. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah orang yang mendapatkan pahala dari Allah membaca sholawat itu harus paham artinya? Harus meresapi maknanya? Kata Rasulullah, la, tidak harus ngerti maknanya, tidak harus meresapi artinya. Tetap ketika orang membaca sholawat, Allah balas dengan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi, dosanya dia diampuni dan juga dosa kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Nanti biar Kiai Dani yang akan menyampaikan banyak lagi pelajaran kepada kita ya. Tutup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bang Mamat jualan coklat, Bi Pinah jual sorabi. Barang siapa yang tidak doyan sholawat, mari kita cinta Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuntilanak naik sepeda, Bang Mamat jualan bubur. Barang siapa yang lihat saya, nanti malam gak bisa tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Burung jalak, burung merpati, burung gagak, burung nuri, burung perkutut, burung raja wali. Keder itu ya. Itu semua nama-nama burung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa sholawat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan, al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz I'if Miftahuz Zaman. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Yang kami hormati dan kami muliakan, tokoh masyarakat Villa Makmur 1 Al-Mukarram
Abah Mahmud. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Ketua DKM Masjid Al-Makmur Al-Mukarram Bapak Ustadz Derajat, juga kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Zaidan selaku Ketua Panitia Zaidan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Bapak Endang yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imutan, para remaja Islam baik putra dan putri, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tanya Bapak Ibu adik semua, apa kabar, sehat? Udah makan? Udah mandi? Ibu jemuran udah diangkat? Bapak Ibu kenal sama saya? Beberapa tahun lalu pernah nonton aksi Indosiar, kirim dukungan SMS? Enggak? Pantesan saya kalah. Pada malam ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama jamaah Masjid Al-Makmur yang telah mengadakan kegiatan maulid sungguh luar biasa. Jamaah yang hadir juga tertib melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ceramah di sini, ceramah jamaah pakai masker, yang penceramah susah ngenalin itu jamaah tawa apa tidur. Makanya nanti kalau saya pulang di rumah, saya ditanya sama istri saya, bagaimana abi jamaah di Villa Al-Makmur? Masya Allah, jamaahnya kelihatan matanya doang. Insya Allah corona udah nggak ada Pak ya. Corona udah hilang. Alhamdulillah. Mau kemana? Mau pulang? Bareng. Iya, hati-hati dah. Saya juga nggak lama Bapak Ibu, jam 10 kelar, oke? Ya. Subuh. Pada malam ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama jamaah yang telah mengadakan kegiatan maulid sungguh luar biasa. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Tukang spanduk masuk surga sama spanduknya. Mudah-mudahan kita yang hadir karena cinta kepada Rasulullah dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke Madinah, melakukan tawaf keliling Ka'bah. Alhamdulillah. Pak, Bu, pengen ke Mekah? Ibu yang pengen tunjuk tangan. Yang pengen ke Mekah tunjuk tangan. Masya Allah, nggak ada yang mau. Ada?
Yang tunjuk tangan saya doain, mudah-mudahan segera dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Ketika almarhum al-Mahfurlah Syekh Ali Jabir masih hidup, kata beliau kalau pengen berangkat ke Mekah ke Madinah gampang. Syaratnya cuma 3. Berapa, Pak? Bu. Oi. Berapa? 3. Apa yang pertama? Bikin paspor. Yang kedua, daftar. Yang ketiga, bayar. Punya duitnya, Pak? Punya duitnya, Bu? Berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, jangan dulu mikirin bayaran. Kata guru kami almarhum al-Mahfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin al-Mahfurlah Abuya Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional Singa Karawang Bekasi. Apa kata beliau? Kalau kita pengen apa-apa, pertama niat dalam hati. Ya, Pak ya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, usaha. Maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah. 2019 yang lalu Bapak Ibu saya mendampingi jamaah. Ada aki-aki dari Cikarang. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat, doa, usaha, Allah kasih kemudahan kepada saya untuk bisa berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Saya tanya rahasianya, Bu, apa rahasianya? Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Maka mari melalui acara yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita sama membaca talbiyah. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala doa-doa yang kita hajatkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul adalah suri tauladan yang baik. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang kita tiru dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3. Bo, berapa? Adek? Berapa, Dek? 3. Sesuai dengan tema pada malam ini juga ada 3. Nanti kita sambung-sambung. Ada berapa, Pak?
3. Apa yang kita tiru dari Nabi dijelaskan oleh Ibnu Katsir fi aqwalihi. Bagaimana Nabi berkata selalu dalam dimensi kebaikan. Ya Buya, ya Buya. Kenapa beliau berkata dalam dimensi kebaikan? Karena beliau orang yang memiliki akhlakun azim, akhlak yang agung. Akhlak ini ada 4 macam. Apa yang pertama namanya akhlakun hasanun, akhlak yang baik. Bagaimana contoh akhlak yang baik? Misal, adek lagi naik motor, gubrak. Tiba-tiba bapak lagi naik motor, ada yang nabrak, kaca spion bapak pecah. Bapak cuma berkata, hati-hati kalau naik motor. Saya nggak marah, nggak menuntut Anda, tapi tolong bawa ke bengkel, rapihkan kaca spion saya. Nggak marah, cuma minta diganti. Contoh akhlakun hasan. Ada lagi namanya akhlakun karim, akhlak yang mulia. Bapak lagi naik motor, dari belakang ditabrak, kaca spion pecah. Bapak nggak marah, bapak nggak minta ganti kaca spion, malah bapak memaafkan yang nabrak. Nih akhlakun karim. Ada lagi namanya akhlakun azim, akhlak yang agung. Bapak lagi naik motor, ditabrak, bapak kagak marah, yang nabrak, bapak kasih duit 1 juta. Ini kira-kira ada nggak yang di sini? Kalau ada, mana orangnya? Makanya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Sedangkan akhlak yang keempat namanya akhlakun mazmumah, akhlak yang tercela. Maka Nabi selalu berkata dalam dimensi kebaikan. Suatu hari ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang akan aku lakukan, yang dengan aku melaksanakannya maka menjadikan aku bisa masuk ke dalam surga?" Nabi cuma berkata, "La taghdab." Jangan marah. Bo, jangan marah. Bo, saya tanya, ibu pernah marah sama suami? Astagfirullah. Ibu mohon maaf kalau marah sama suami, tanggal tua apa tanggal muda? Ada Pak, istri mau marah lihat kalender, ada. Kalau tanggal muda marah batal, kalau tanggal tua jadi marahnya. Lihat bagaimana Bapak Ibu, Nabi selalu berkata dalam dimensi kebaikan. Jadi seorang suami berkata kepada anak dan istrinya dalam dimensi kebaikan,
Nabi panggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku sang kemerah-merahan. Pak, Bapak pernah nggak memuji istri Bapak dengan berkata, istriku sang kemerah-merahan? Kalau lagi perlu. Ini kadang-kadang Bu, ada suami memuji istrinya cuman kebuatan jujur. Istrinya gemuk dipanggil brot. Istri memuji suami kebuatan jujur. Istrinya kurus dipanggil ceking. Maka bolehlah Pak kita memuji istri kita dengan memanggil pujian kepadanya. Sebutlah ya Humairah. Begitupun Bu, istrinya Nabi, beliau berkata dalam dimensi kebaikan. Beliau Siti Aisyah bangunkan Nabi dengan gelarnya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah. Siti Aisyah bangunkan Nabi dengan ciuman. Saya tanya Bapak, selama nikah pernah dibangunkan dengan istri dengan ciuman? Pakai air? La ilaha illallah. Bu, besok praktekin ya Bu ya. Yang suaminya RT ada RT 4, RT 6, RW 19. Panggil jabatannya yang suaminya RT. Istri bangunin. Ya Pak RT. Panggil jabatannya, cium Bu. Besok nih kira-kira istri meraktekin nggak Pak? Silakan Bapak di rumah dipraktekan. Tuh suami udah bangun, kok istri belum juga bangunin pakai ciuman? Kadang-kadang istri bukan bangunin pakai ciuman, ada istri yang bangunin suami pakai kaki. Bah, woi, udah siang, woi, tangi. Bukan orang sini, bukan. Orang Tambun. Jauh. Ketika istrinya mau berangkat keluar dari rumah, dihantar oleh Nabi sampai depan pintu. Ketika Nabi mau keluar rumah, diantar sama istrinya sampai depan pintu. Ketika dulu istrinya mau naik onta, Nabi duduk kayak begini. Istrinya naik ke atas kakinya Nabi. Istrinya lalu naik ke atas onta. Dulu istri Nabi mau naik onta, Nabi duduk kayak tadi. Kalau besok ibu mau praktekin, boleh. Papa, Mama mau naik motor. Terus Papa begini dong Pak. Kata suaminya, kerajinan. Sekali-kalinya suami romantis sama ibu pengen naik mobil, pintu dibukain sama suami. Tangan belum masuk, pintu didorong. Maka doakan suami manakala mau berangkat kerja, karena doanya istri membuka pintu rezeki untuk suami. Dulu waktu saya masih muda, saya kuliah di Yogyakarta, diutus dari kampus melakukan studi
agrikultural di Bogor, di tempat Bapak Haji Bahrum yang bernama Karya Wisata. Beliau mendapatkan hadiah Kalpataru dari Presiden Soeharto dengan memiliki 40 hektar tanah sebagai bahan percontohan pembibitan baik yang terkait dengan tanaman maupun dengan perikanan. Dan beliau berpesan kepada kami saat itu, apa kata beliau? Kalau nanti kalian menikah, maka ketika kalian akan berangkat kerja, istri menghantar dengan senyuman, karena senyuman istri dan doa membuka pintu rezeki. Saya, kata beliau, ketika istri saya menghantar dengan penuh sukacita dan diiringi dengan doa, maka saya berangkat ke tempat saya praktik. Di sana ada aula besar yang isinya adalah sarang burung walet. Istri saya dengan senyuman dan doa, itu anehnya sarang burung walet banyak. Tapi anehnya, ketika istri saya dengan wajah yang cemberut, tanpa diiringi dengan doa, sarang waletnya menjadi sedikit. Inilah di antara kerjasama yang baik antara seorang suami dengan seorang istri. Maka ayo Bu, kita mulai dari yang kecil. La taghdab, jangan marah. Besok kalau suami lagi jadi api, istri jadi air. Suami lagi marah-marah, jangan sekali-kali istri nyaut-nyautin. Sebab suami akan tambah marah. Kata suami, pokoknya besok mah. Kata bini, ngapa besok? Ngapa? Apa? Kira-kira suami tambah marah nggak Bu? Tambah marah. Coba kita lihat bagaimana Nabi memberikan solusi. Orang kalau lagi marah, mudah dibisikin oleh setan. Maka ketika besok ibu lihat ada orang yang lagi marah, bisikan di telinganya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira suaminya tambah marah nggak Bu? Kata suami, mamah, emangnya papa setan? Bisikinnya dari jauh. Jauh. Ternyata udah dibisikin, suami masih marah-marah juga. Kata Nabi, tukar posisi. Kalau yang marah berdiri, robah dengan duduk. Buru-buru ibu ambilin kursi. Ya Bu ya. Papa, duduk Papa. Duduk Papa, duduk. Tenang Papa, tenang. Minum Papa, minum. Tenang Papa, tenang. Minum lagi Papa, minum Papa. Minum tuh suaminya, minum. Tenang Papa, tenang. Makan Papa, makan. Udah diambilin kursi, suami masih marah-marah juga. Buru-buru ambilin bantal. Papa, tiduran Papa. Tiduran. Tenang Papa, tenang. Udah diambilin bantal, suami masih marah-marah juga. Buru-buru ambilin air seember. Papa, ambil wudhu Papa. Ambil wudhu Papa. Tenang Papa. Masya Allah Pak.
kalau ada istri yang udah baik model kayak begini, saya pesen sama bapak, kalau istri belum mati, jangan dikuburin. Lihat Nabi, orang yang tidak pernah marah. Sekalinya beliau marah, beliau berkata, apakah ada orang yang lebih adil dari aku? Tuh, begitu doang. Apakah ada orang yang lebih adil dari aku? Kalau mereka orang-orang yang menghina Nabi karena dirinya, beliau Nabi tetap sabar. Suatu hari Nabi berangkat ke masjid. Di tengah perjalanan di depan orang kafir, maka Nabi dilempari kotoran onta. Nabi diam saja. Ini saya tanya, orang Villa Makmur mau berangkat ke masjid dilemparin kotoran ayam. Kalau di sini kotoran ayam namanya apa, Pak? Tai lotok. Tai ayam. Kira-kira Bapak dilemparin tai ayam, Bapak diem aja, apa Bapak kejar? Otomatis marah. Tapi Masya Allah Nabi, Pak, Bu, diem aja beliau. Sabar. Akhirnya besoknya beliau berangkat lagi, lewat lagi. Dilemparin lagi kotoran unta. Tapi beliau tetap bersabar, menahan kemarahan. Kemudian besok beliau berangkat lagi, dilemparin lagi. Beliau tahan, beliau sabar. Dan yang keempat, beliau lewat lagi, ternyata tidak ada yang melempari kotoran. Sehingga beliau berkata, mana orang yang biasanya melempari aku kotoran, kok sekarang aku nggak dilemparin? Ini kira-kira orang sini ada yang begitu, ada? Hah? Masya Allah, kalau ada luar biasa. Ternyata orang yang melempari kotoran itu sedang sakit. Maka buru-buru Nabi pulang, berkata kepada Sayyidatina Fatimah, apakah ada makanan yang akan bisa aku bawa? Karena aku akan menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu datang Nabi ke rumah kafir tersebut, sedang berbaring merintih kesakitan. Maka ketika Nabi datang, dia begitu kaget. Orang yang biasanya dia lempari kotoran, orang yang pertama menjenguk dirinya dan membawakan hadiah karena kemuliaan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Akhirnya orang kafir ini masuk ke dalam agama Maka adik, yang pertama berkata yang baik kepada kedua orang, ngomong yang baik, mencontoh perilaku besok pulang dari mana-mana ucapin cium salam sama orang tua. Kakak kasih contoh cara cium tangan yang baik. Karena sekarang sudah terjadi pergeseran cara cium tangan. Oke? Ya, kakak minta satu orang. Pertama, kamu sini. Kakak kasih contoh. Yang kedua, kamu sini. Ya. Sebelah kanan satu. Sebelah kiri satu. Siapa namanya? Lintang. Siapa? Lintang. Lintang. Kelas berapa? 6. Kalau sudah besar mau jadi apa? Sepak bola. Wow, pemain sepak bola. Siapa namanya? Nasid. Nasid. Rashid. Rasid. Kelas berapa? 4. Kalau sudah besar mau jadi apa? Tentara. Siap, Bro? Hormat, Bro? Tegap, Bro? Istirahat di tempat, Bro? Tegap, Bro?
Duduk gerak. Tentara bagus, harus siap. Adek, ini contoh, misalnya ini bapaknya, ini anaknya. Misal, kalau kakak bilang 1, 2, 3, kamu bilang action. Kamu ucapin salam, kamu jawab salam, kamu cium tangan papa. Oke? Cium tangannya pakai hidung ya, pakai hidung, oke? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan papa. Begitu. Cium tangannya pakai id. Kadang-kadang ada cium tangan pakai jidat, pakai pipi, pakai jenggot, pakai leher. Maka besok cium tangan menggunakan hidung kepada orang tua. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat. Yang kedua, fi af'alihi. Bagaimana Nabi bisa ditiru dalam dimensi perbuatannya. Beliau Masya Allah, Bapak, Ibu, adik semua, beliau adalah orang yang bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang maha indah, mencintai keindahan. Adek, Nabi kalau mau tidur, Masya Allah, beliau cuci tangan. Cuci, ambil air wudhu. Beliau kalau mau tidur, cuci tangan, ambil air. Tidurnya menghadap ke arah kiblat. Tangannya di bawah pipi. Baca doa. Bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, beliau baca doa. Selesai baca doa, beliau ambil wudhu. Sebelum ambil wudhu, beliau cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena kita lagi tidur, nggak tahu ini tangan ngayap kemana. Tangan ngayap kemana? Ada yang ke lubang hidung, ada yang ke lubang mata, ada yang ke kuping, ada yang ke leher, ada yang ke pinggang, ada yang ke bawah, kadang mana-mana. Lihat Nabi, tiru bagaimana perbuatannya dari yang kecil. Beliau, adek, kalau Nabi mau minum, beliau duduk. Kata Nabi, la tasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum dalam kondisi berdiri. Minumnya pakai tangan kanan. Minumnya seteguk-seteguk. Baca doa. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Seteguk-seteguk. Contoh. Dari yang kecil. Mulai dari diri kita sendiri. Lihat Bapak Ibu bagaimana beliau melakukan perbuatan ibadahnya luar biasa. Suatu hari Bapak Ibu, Nabi lagi sholat sendirian. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat yang menyaksikan. Selesai Nabi membaca Fatihah, beliau yang dibaca surahnya Al-Baqarah. Ini saya tanya, Bapak kalau sholat sendirian surahnya Al-Baqarah apa Inna A'toina? Maka Masya Allah, kata sahabat yang di belakang, palingan dibaca 100 ayat. Kelar 100 ayat beliau baca lagi. Kata sahabat, palingan yang dibaca kelar surah Al-Baqarah. Ternyata beliau baca lagi Ali Imran. Ali Imran kelar,
beliau baca lagi Al-Maidah, baru Allahu Akbar. Kenapa beliau sholatnya bisa tahan lama? Kuncinya karena beliau melakukan sholat dengan khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Pakai apa, Pak? Pakai apa, Pak? Pakai apa, Bu? Dikit lagi. Pakai perasaan. Beda nggak, Pak, melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan, sama apa beda? Beda. Beda, ya Bu ya. Ya Bu ya. Dulu waktu ibu nganten baru, perasaan cinta sama suami masih luar biasa. Nyiapin minuman buat suami, gelas lengkap, ada tatakannya, ada tutupannya. Anak satu, tatakan hilang. Anak dua, tutupnya hilang. Anak tiga, maka beliau Masya Allah melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang terakhir, fi ahwalihi, bagaimana beliau selalu bersikap dalam dimensi kebaikan. Ingin rasanya bicara panjang, mengutarakan bagaimana keistimewaan Nabi kita Muhammad, namun karena waktu yang sudah larut malam, karena itu saya cukupkan demikian. Mohon maaf bila tidak maksimal atau terjadi banyak kekurangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri jalan-jalan ke Jakarta, pala botak kena sambel. Maksud hati ingin terus berkata-kata. Saya lihat jamaah sudah pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntil anak naik sepeda, nabrak tiang listrik. Kuntilanak bego. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.